muda dan tidak muda. Kemudian saya sudah berkeluarga, punya istri satu, alhamdulillah masih bertahan, mudah-mudahan dengan izin Allah. Saya punya putra 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian pengalaman akademik, saya pernah studi pada Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Kuala Banda Aceh, S1-nya. Kemudian program magister saya selesaikan di Universitas Negeri Malang, Provinsi Jawa Timur, melalui program paket beasiswa nasional. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pengalaman saya menjadi cikgu atau menjadi guru, saya pernah jadi guru pada SPO Banda Aceh dulu, melatih guru-guru sekolah dasar untuk jurusan olahraga. Kemudian juga pernah saya mengajar pada SMA 1 Darul Makmur, kemudian SMA 1 Melabu, dan selebihnya saya pernah bertugas di berbagai kampus yang lain, dan sampai hari ini tercatat sebagai dosen tetap pada Universitas Ramli Kota Banda Aceh, dan saya juga membantu mata kuliah metodologi penelitian barangkali di Universitas Teguh Umar Juta. Itulah biografi saya, sekelumit pengalaman studi yang pernah saya lakukan dan juga pengalaman akademik berkenaan dengan pengetahuan yang sesuai dengan saya. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya tidak menceramahi Bapak dan Ibu, tetapi saya kembangkan dalam suasana kooperatif learning. Bagaimana belajar saling berbagi, maka itulah yang akan tampil nanti dengan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah Ibu saya berikan kesempatan untuk membaca sebanyak-banyaknya referensi yang telah saya siapkan dalam modul yang ada pada masing-masing Ibu. Kedua, Ibu akan menulis sejumlah hal penting. Sebelum Ibu tampil nanti, Ibu akan tulis dulu, akan Ibu reviewkan, akan Ibu rangkumkan berkenaan dengan pembelajaran tematik nanti kita akan mulai. Kemudian selanjutnya kepada yang lain berikutnya diperkenankan untuk menyampaikan, menyajikan materi dalam bentuk presentasi di depan. Kemudian berikutnya rekan-rekan yang lain akan melakukan menyimak dengan baik. Keempat langkah ini saya berharap bahwa inilah model belajar yang paling ideal. Kita membaca, kemudian kita menulis, kita berbicara, dan kita menyimak. Inilah warna pendidikan kita seharusnya yang harus dilakukan setiap saat di lembaga pendidikan kita masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan materi berkenaan dengan pembelajaran tematik, maka ada baiknya kita simak dulu atau kita catat dulu sedikit materi ini, barangkali tidak terangkum di dalam tulisan saya dalam modul pembelajaran tematik. Sudah siap, Bu? Oke, kita catat dulu. Paling tidak ini untuk menggugah kita, apakah sudah cukup benar tujuan pendidikan kita. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan, yang pertama adalah agar manusia Indonesia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kita catat dulu. Pertama, tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik. Tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, agar menjadi manusia yang beriman, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak mulia, berakhlak mulia, berilmu,